Hai, halo. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun Anda menonton video ini. Di hari yang sangat cerah ini, kita akan membahas salah satu teori psikologi yang menarik banget, yaitu teori psikologi evolusi milik David Buss. Nah, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip evolusi membentuk aspek psikologis kita sebagai manusia. Mari kita jelajahi bersama teori yang menarik ini dan pelajari bagaimana hal tersebut dapat memberikan wawasan baru tentang sifat dan perilaku manusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang teori, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan salah satu bapak teori evolusi, yaitu Charles Darwin. Charles Darwin pada tahun 1859 meletakkan dasar bagi teori evolusi modern, meskipun teori ini sendiri telah ada sejak zaman Yunani kuno. Kontribusi penting Darwin bukanlah teori evolusi, tetapi bagaimana penjelasan mengenai evolusi berjalan yang dapat dijelaskan melalui seleksi alam, seleksi seksual, dan juga seleksi buatan. Untuk memahami seleksi alam dan seleksi seksual, pertama-tama mari kita melihat konsep yang sama yang dibuat oleh manusia, dan satu hal yang memberikan kata kunci bagi Darwin, yaitu seleksi buatan. Seleksi buatan atau artificial selection juga dikenal sebagai mengembangbiakan atau breeding. Nah, breeding ini terjadi ketika manusia memilih sifat tertentu yang diinginkan dalam mengembangbiakan spesies. Contohnya, perbedaan antara anjing jenis Great Dane yang berukuran sangat besar dengan Chihuahua yang berukuran sangat kecil. Nah, hal ini bisa terjadi karena manusia memilih sifat-sifat tertentu dalam mengembangbiakannya. Selanjutnya ada seleksi alam atau natural selection. Natural selection ini adalah bentuk yang lebih umum dari seleksi buatan, yaitu alamlah yang memilih sifat, bukan manusia. Lebih spesifik lagi, hal tersebut terjadi ketika sifat tersebut akhirnya menjadi semakin umum atau semakin tidak umum dalam suatu spesies selama periode waktu yang panjang karena mampu menghasilkan atau tidak mampu menghasilkan ketahanan hidup yang baik. Darwin menyadari bahwa terdapat sifat tertentu yang menyangkal seleksi alam, karena seleksi alam secara langsung kemungkinan membuat kelangsungan hidup menurun daripada meningkat. Contohnya, merak besar yang berbulu warna-warni. Mengapa ciri tersebut bisa muncul? Jika ciri tersebut membuat kelangsungan hidup menjadi lebih sulit, jawabannya adalah seleksi seksual dan bukan seleksi alam. Seleksi seksual atau sexual selection berjalan ketika anggota dari lawan jenis menemukan sifat tertentu yang lebih menarik dan atraktif dibandingkan yang lain. Poin pentingnya adalah bahwa sifat ini telah menjadi penanda bagi kemampuan yang tidak dapat dengan mudah dipalsukan. Contohnya, seperti merak tadi, hanya merak jantan dengan bulu yang paling sehat dan paling cerahlah yang dapat menarik perhatian merak betina. Akan tetapi, bulu ini tidak dapat dipalsukan. Artinya, tidak semua merak jantan bisa menyatakan dirinya memiliki bulu yang paling cerah. Bahkan, bulu yang paling cerah adalah penanda yang sebenarnya dari kemampuan. Artinya, bulu yang cerah menandakan merak yang benar-benar paling sehat dan paling kuat dalam kelompoknya. Nah, dari 3 seleksi tadi menghasilkan proses evolusi yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Proses evolusi, yaitu seleksi yang tadi, seleksi alam, seksual, dan juga kesempatan, memunculkan 3 hasil yang berbeda, yaitu adaptasi, hasil ikutan, atau byproduct, dan juga noise. Adaptasi adalah strategi yang dikembangkan dalam mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksi yang penting. Adaptasi seringkali merupakan hasil dari seleksi alam dan seksual, serta memiliki landasan genetik atau bawaan. Contohnya, kelenjar keringat, yang merupakan sebuah adaptasi karena mengatasi masalah pengaturan panas tubuh. Kemudian ada hasil ikutan atau byproduct, adalah sifat yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi, tetapi bukan merupakan bagian dari desain fungsional. Contohnya adalah kemampuan mengemudi. Jika kita amati, kita tidak secara real mengembangkan kemampuan untuk mempelajari ilmu pengetahuan mengendarai mobil. Akan tetapi, salah satu hasil ikutan dari evolusi kecerdasan manusia untuk memiliki kemampuan berpikir secara ilmiah. Nah, sama halnya kayak tadi, mengendarai mobil bukanlah sebuah strategi yang dikembangkan, namun memiliki refleks yang cepat, koordinasi antara mata dan tangan, dan kendali motorik lah yang membuat kita dengan mudah mentransfer kemampuan yang dikembangkan tersebut ke dalam penerapan baru seperti mengemudi. Nah, yang terakhir ada noise. Noise juga bisa disebut sebagai efek acak. Noise terjadi ketika evolusi menghasilkan perubahan acak dalam bentuk yang tidak mempengaruhi fungsinya. Noise cenderung dihasilkan oleh kesempatan dan tidak dipilih secara khusus.
Contohnya adalah bentuk pusar. Ia bisa berbentuk ini masuk ke dalam atau outi, yaitu menonjol keluar. Pusar itu sendiri merupakan hasil ikutan dari adaptasi yang disebut tali pusar. Nah, sekarang kita akan dive in lebih dalam tentang teori psikologi evolusi milik David Buss. Tapi, pernah nggak sih teman-teman dengar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, marilah kita berkenalan dulu dengan David Buss. David Buss lahir pada 14 April 1953 di Indianapolis, Indiana. Nah, David Buss ini dulunya tidak terlalu tertarik dengan pendidikan, bahkan dia pernah DO dari SMA-nya. Namun, tiba-tiba semua pemikiran itu berubah ketika dia beberapa kali dihajar saat dia sedang bekerja. Nah, karena hal tersebutlah David kemudian memiliki ketertarikan dengan pendidikan. Karena udah takdir, David kemudian mendapatkan lotre yang membuat dia bisa melanjutkan pendidikannya sampai dia bisa menjadi seorang ahli psikologi yang kita kenal sekarang. Istilah psikologi evolusi sendiri dicetuskan pertama kali pada tahun 1973 oleh ahli biologi Michael Giselin dan kemudian dipopulerkan oleh ahli antropologi John Tobey dan psikolog Leda Cosmides pada awal tahun 1990-an. FYI teman-teman, Tobey dan juga Cosmides merupakan murid dari David Buss yang juga membantu David Buss mengembangkan teori psikologi evolusi. Istilah psikologi evolusioner dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku manusia dari perspektif evolusi, dan berfokus pada 4 pertanyaan utama. 4 pertanyaan ini juga adalah prinsip-prinsip dari evolusi psikologi. Yang pertama, mengapa pikiran manusia terbentuk dan bagaimana rancangan pikiran tersebut dapat terbentuk. Yang kedua, bagaimana pikiran manusia terbentuk, artinya bagian-bagian dan struktur-struktur apa yang membentuknya. Yang ketiga, apa fungsi yang dimiliki dari bagian-bagian pikiran dan apa yang dilakukan oleh bagian-bagian pikiran tersebut. Yang keempat, bagaimana pikiran yang dikembangkan dan lingkungan yang ada berinteraksi untuk membentuk perilaku manusia. Pada penjelasan berikutnya, kita akan melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini diterapkan untuk mempelajari kepribadian manusia dalam teori evolusi dari kepribadian David Buss. Teori evolusi kepribadian meyakini bahwa evolusilah yang membentuk kepribadian. Hal ini berarti kepribadian disebabkan oleh interaksi antara lingkungan yang senantiasa berubah serta perubahan tubuh dan otak. Mari kita menelaah mengenai bawaan dan lingkungan dari kepribadian. Faktor bawaan dan lingkungan dari kepribadian. Ingat bahwa kepribadian sepenuhnya adalah mengenai perbedaan yang konsisten dan unik antara individu dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Dengan segera, pertanyaan pun muncul, apa yang menyebabkan perbedaan individual ini? Seperti hanya pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku manusia, semuanya mengarah pada 2 jawaban yang berdasar, yaitu bawaan atau lingkungan. Artinya, perilaku dan kepribadian disebabkan baik oleh sifat internal maupun hal-hal eksternal dari lingkungan. Namun sangat mudah untuk melihat bahwa dikotomi ini merupakan sesuatu yang salah. Kondisi dan pemrosesan internal dari sistem biologis dan psikologis pada sifat kepribadian datang dari masukan atau input dari lingkungan. Keduanya tidak dapat berproses tanpa kehadiran salah satunya. Meskipun sejarah psikologi selama ini adalah sebagian besar membahas mengenai bawaan versus lingkungan. Di satu sisi ada hal yang disebut Buss, kesalahan situasional fundamental adalah kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa lingkungan saja sendiri dapat menghasilkan ketidakstabilan perilaku dari mekanisme internal yang seimbang. Jadi bisa dikatakan tanpa mekanisme internal tidak akan ada perilaku. Di sisi lain ada yang disebut psikolog sosial sebagai kesalahan atribut fundamental atau fundamental attribution error, guna menjelaskan kecenderungan menghindari dorongan situasional dan lingkungan ketika menjelaskan perilaku orang lain dan berfokus pada disposisi internal. Sekarang kita akan membahas masalah adaptif dan solusinya. Proses evolusi dengan seleksi alam telah menghasilkan solusi bagi masalah dasar kehidupan dan disebut sebagai mekanisme atau mekanisme. Lebih spesifik, mekanisme tersebut mencakup berjalan menurut prinsip dalam domain adaptif yang berbeda, berjumlah lusin atau ratusan,
dan merupakan solusi kompleks untuk masalah adaptif yang spesifik. Terdapat dua spesifikasi kelas utama dari mekanisme, yaitu fisik dan psikologis. Mekanisme fisik atau physical mechanism adalah organ dan sistem fisiologis yang dikembangkan untuk mengatasi masalah kelangsungan hidup. Sementara mekanisme psikologis atau psychological mechanism adalah kognitif internal dan spesifik, motivasi, dan sistem kepribadian yang mengatasi masalah kelangsungan hidup dan reproduksi secara spesifik. Berikut ini adalah contoh-contoh dari masalah beserta solusinya. Dan jika ingin dibaca, silakan di-pause ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme yang dikembangkan. Terdiri dari 3, yaitu tujuan, dorongan, atau motif, emosi, kemudian sifat kepribadian. Motivasi dan emosi sebagai mekanisme yang dikembangkan. Ada 2 tujuan dan motif yang bertindak sebagai mekanisme yang dikembangkan, yaitu kekuatan dan keintiman. Dorongan ini memiliki berbagai bentuk. Kekuatan memiliki bentuk berupa agresi, sedangkan keintiman memiliki bentuk berupa cinta. Motivasi dan emosi secara langsung terkait dengan sifat kepribadian tetap. Contohnya, jika seseorang senantiasa terdorong untuk berprestasi dan menang dalam persaingan, orang ini akan dicap sebagai orang yang dominan atau berorientasi pada kekuasaan. Atau contoh lainnya, seseorang yang senang berkumpul dengan banyak orang dapat dikatakan sebagai orang yang ramah. Sedangkan orang yang merasakan kesedihan, malu, bersalah, atau kecemasan akan dilabeli sebagai orang yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas sifat kepribadian sebagai mekanisme yang dikembangkan. Bas menjelaskan dalam teorinya terdapat 5 jenis kepribadian. Yang pertama adalah sargensi, yang kedua keramahan, yang ketiga kesadaran, yang keempat stabilitas perasaan, dan tipe kepribadian yang terakhir adalah keterbukaan. Kepribadian pertama yaitu sargensi. Orang-orang dengan kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi positif, suka bersosialisasi, dan percaya diri. Tipe kepribadian yang kedua adalah keramahan atau permusuhan, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bekerja sama dan membantu kelompoknya. Kebalikan dari keramahan adalah permusuhan, adalah orang-orang yang sering mementingkan dirinya sendiri dan bermusuhan dengan orang lain. Tipe kepribadian yang ketiga adalah kesadaran. Orang-orang dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung untuk dapat diandalkan dan dimintai tolong. Mereka biasanya melakukan sesuatu dengan fokus, detail, dan hati-hati. Sementara orang yang kurang fokus biasanya kurang dapat dipercaya dan susah untuk fokus dalam mengerjakan tugas mereka. Sistem kepribadian yang keempat adalah stabilitas emosi atau kebalikannya neurotisme. Kedua hal ini erat kaitannya dengan bahaya dan ancaman. Jadi, stabilitas emosi adalah kemampuan seseorang untuk menangani stres atau tidak. Rasa takut dan kecemasan keduanya adalah adaptif, dan tanpa keduanya kita bisa mati sebagai spesies biasa. Oleh karena itu, kehadiran kecemasan dan juga kehadiran dari ancaman ini adalah sesuatu yang normal. Contohnya saja, ketika melihat ada segerombolan lebah yang sedang mengejar, maka ada rasa sense of danger, dan kemudian karena sense of danger itulah kita dapat menyelamatkan diri kita. Sistem kepribadian yang terakhir adalah keterbukaan, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima sesuatu yang baru dan kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah. Keterbukaan sangat erat dengan kecerdasan dan kepandaian, tetapi juga kesediaan untuk mencoba sesuatu yang baru dan kesediaan untuk mengarungi pengalaman baru dibandingkan terus menjalani rutinitas yang itu-itu saja. Bas pada tahun 1991 berpendapat bahwa 5 aspek kepribadian yang tadi paling penting karena langsung memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan adaptif. Misalnya, siapa yang berada pada kedudukan tinggi atau rendah dalam tatanan sosial? Siapa yang memiliki sumber daya yang saya butuhkan? Dengan siapa saya sebaiknya berpasangan? Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang akan membahayakan diri saya atau mengkhianati kepercayaan saya? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjadi anggota baik dalam kelompok? Pertanyaan yang terakhir adalah, siapa yang dapat saya percayai dan andalkan ketika dibutuhkan? Pada intinya, sumber-sumber perbedaan individual ini berasal dari bawaan, yaitu biologis dan genetik, dan lingkungan, atau lingkungan sosial.
Sumber yang pertama adalah sumber lingkungan. Dalam istilah BAS, sumber lingkungan dari perbedaan kepribadian disebut sebagai kalibrasi pengalaman awal. Artinya, pengalaman masa kanak-kanak lebih membentuk sejumlah kepribadian dibandingkan hal yang lain. Sumber yang kedua adalah bawaan ataupun genetik. Tipe tubuh, bentuk wajah, dan tingkat daya tarik fisik bertindak sebagai sumber bawaan dari perbedaan individu. Artinya, pria berotot akan lebih menarik daripada pria yang kurus dan tidak kelihatan maskulin. Sumber yang ketiga adalah sumber non-adaptif. Adalah sumber dari perbedaan individu yang paling umum. Dan hal ini terjadi karena variasi genetik netral, tetapi tidak membahayakan. Contohnya saja seperti tali pusar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah sumber maladaptif. Sifat maladaptif adalah hal yang secara aktif membahayakan kesempatan seseorang untuk bertahan hidup atau menurunkan daya tarik seksual seseorang. Ini dapat terbentuk dari sumber genetik maupun lingkungan. Contohnya adalah kelainan genetik atau cedera akibat trauma. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak tentang teori evolusi milik David Bass. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.